Kita mulai? Iya. Pak, ada pengantar dulu? Sudah pengantar. Oh, sudah, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini. Allah mempertemukan kita dalam satu majelis yang insya Allah mubarakah. Mudah-mudahan rumah tempat kita berkumpul ini menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita semua, keluarga kita semua dalam bimbingan, pertolongan, kasih sayang dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita akan membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala menyediakan kebahagiaan kehidupan yang sempurna dunia sampai dengan akhirat. Untuk kajian ini mari kita buka di Al-Qur'an surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 102. Di Ali Imran ayat 102 itu Allah beri petunjuk kepada kita bagaimana supaya kita hidup ini betul-betul bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan kehidupan sempurna di dunia, dibahagiakan oleh Allah, dan di akhirat mendapat kelanjutan keberlangsungan kebahagiaan, yaitu dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di tempat terindah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu jannah. Surat ketiga, surat Ali Imran ayat 102 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setidak-tidaknya ada 4 hal penting yang Allah sampaikan di ayat ini dari sekian banyak nilai tentunya. Pertama, Allah menunjukkan kepada kita jaminan bahwa ketika kita diberi kehidupan oleh Allah di dunia, itu Allah jamin, Allah bahagiakan hidup kita. Yang kedua, bahwa seberapapun besar kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia, itu bukan puncak dari kenikmatan yang diberikan Allah. Karena ada kenikmatan yang jauh lebih besar, yaitu kenikmatan hidup di akhirat. Yang ketiga, karena itu jangan tertipu, jangan terpedaya, jangan terjebak kenikmatan sesaat di dunia. Jangan pernah karena tipu daya dunia kita tergelincir jatuh ke dalam kehinaan. Tapi tetap jaga rawat martabat dalam kemuliaan. Pilihlah hidup menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Sebab meskipun kita cinta dunia, seberapapun besar rasa cinta kita kepada dunia, mau tidak mau, suka atau tidak, terpaksa atau tidak, pada saatnya semua itu akan lepas, akan berpisah dengan kita karena dibatasi oleh adanya kematian. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, maaf, jangan sampai dalam hidup ini kita gagal. Jangan sampai dalam hidup ini kita rugi. Jangan sampai dalam hidup ini kita tidak beruntung. Jika kita ingin sukses, tidak hanya merasakan sedikit kenikmatan di dunia, tapi kesempurnaan kenikmatan dan kebahagiaan dunia akhirat, tidak ada pilihan lain kecuali hidup teratur, mengikuti aturan. Hidup benar, mengikuti kebenaran. Hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu mengikuti apa itu? Risalah. Risalah itu apa? Manhaj, jalan keselamatan. Singkatnya apa? Ad-din. Hidup itu harus mengikuti satu-satunya ad-din yang diturunkan oleh Allah, yang menyelamatkan dan membahagiakan hidup kita, yaitu ad-dinul Islam. Maka ayat tadi Masya Allah
Ditutup dengan pernyataan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah yang Allah ajarkan kepada kita. Karena itu Allah tunjukkan kepada kita dalam hidup ini tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih mahal dan berharga, kecuali semua yang kita lakukan tercatat, terekap secara rapi di sisi Allah, dihitung sebagai ibadah, sebagai sebuah ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Sehingga ada jaminan yang diberikan Allah. Apa jaminannya? Hidup kita dibahagiakan oleh Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-91. Surat apa itu? Surat Asy-Syam ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Apa yang diingatkan oleh Allah tentang diri kita? Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu didesain, diciptakan oleh Allah sebagai jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Karena itu Allah bimbing, karena itu Allah berikan petunjuk. Ditunjukkanlah oleh Allah dua hal prinsip dalam hidup. Pertama apa? Yang ditunjukkan oleh Allah, fujuraha. Apa fujuraha? Jalan kehinaan. Wa taqwaha. Apa takwa? Jalan kemuliaan. Dan takwa itu dalam kaidah jelas, isinya ada 3. Takwa Allah, ayyuta'a fala yu'sha, wa yuskara fala yukfar, wa yudkara fala yunsa. Orang yang hidupnya mulia, orang yang bertakwa itu ciri pertama ayyuta'a, selalu taat kepada Allah. Dan orang yang hidupnya taat kepada Allah menjadikan jaminan dibuka pintu kebahagiaan oleh Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wayuskaro, selalu bersyukur. Dan dengan bersyukur itu Allah lipat gandakan kenikmatannya. Dengan bersyukur dibuka oleh Allah pintu kebahagiaan. Yang ketiga, orang yang bertakwa, orang yang memilih jalan kemuliaan itu, orang yang dalam hidupnya setiap gerak langkahnya tidak pernah lupa kepada Allah. Dia selalu ingat kepada Allah, dia selalu berzikir kepada Allah, sehingga apa? Hatinya terjaga, jiwanya tenang, tentram dan damai, dibuka oleh Allah pintu kebahagiaan. Kalau orang yang menempuh jalan takwa, orang yang yakin kepada Allah, hidup dengan penuh ketaatan, hidup dengan penuh rasa syukur, dia selalu ingat kepada Allah, pantas dialah orang yang mendapatkan keberuntungan. Sehingga di ayat 9 tadi, qad aflaha man zakkaha. Tapi orang yang hilang keyakinannya kepada Allah dan kemudian dia durhaka. Kalau mulia taat berarti orang yang fujur durhaka. Kalau orang yang mulia bersyukur berarti orang yang fujur kufur. Kalau orang yang mulia itu zikir, selalu ingat kepada Allah, maka orang yang fujur adalah orang yang dalam hidupnya selalu lalai, abai, lalai kepada Allah. Sehingga waqad khaba man dassaha. Dia menjadi orang yang rugi, dan kerugiannya itu tidak hanya di dunia tapi sampai dengan di akhirat. Panjenengan bisa pirsani, kita bisa cek, dilihat Quran surat ke-13. Surat Ar-Ra'd ayatnya ayat yang ke-18. Lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Adapun orang yang taat, tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah, itu yang husna, itu yang terbaik. Bagaimana orang yang dalam hidupnya dia tidak mau taat, dia tidak mau tunduk, dia durhaka, dia ingkar, dia kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dia menempuh jalan fujur, dia menempuh jalan kehinaan. Walladzina lam yastajibu lahu lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Sekalipun dia kaya raya, seluruh isi dunia dia miliki, kalau tidak cukup, Allah memberikan lanjutan ayat itu, wa mislahu ma'ahu lahtadaubi. Aku tambah lagi dengan jumlah yang sama. Jadi saking sogene, saking kayanya, diberi oleh Allah kekayaan berapa? 2 dunia. Ada gak bu kira-kira saking sogene wong terus rong donya dipek dewi?
Lalu tiba dewe liyane kontrak nang ndi? 2 dunia dia miliki, tapi dia tidak taat kepada Allah. Maka Allah jelaskan, dia bukan orang yang sukses, dia bukan orang yang berhasil, dia orang yang gagal. Di ayat ini Allah sebutkan ayat yang ke-18 surat ke-13, ulaika lahum syu'ul hisab. Mereka adalah orang yang merugi. Mereka adalah orang yang bangkrut. Wa ma'wahum jahannam. Na'udzubillah, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Karena itu Allah bimbing dan Allah ajarkan kepada kita, semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah sungguh bukan untuk Allah. Itu adalah untuk kebahagiaan kita manusia. Allah memerintahkan rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu adalah kembalinya untuk kebahagiaan kehidupan kita manusia. Allah memerintahkan kepada kita berzakat. Allah memerintahkan kepada kita berkorban. Semua syariat tata peribadatan yang diperintahkan oleh Allah, sungguh itu semua adalah saking cinta dan sayangnya Allah kepada kita, supaya kita bisa merasakan, menikmati kebahagiaan kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Coba panjenengan bisa rasakan, ada berapa banyak ayat, sekian banyak ayat itu, enak-enak tidur, Allah turunkan ayat itu, seolah-olah baru turun pada malam itu. Allah panggil kita, walaili, demi waktu malam. Begitu waktu subuh, wal fajri, demi waktu subuh, demi waktu fajar. Nanti pada waktu siang, di tengah-tengah kita bekerja, waktu duhur dipanggil oleh Allah, wan nahari, demi waktu siang. Nanti waktu sore, wal asri, demi waktu asar. Kapan Allah lepaskan kita? Tidak pernah. Allah bimbing, Allah dekati, Allah sayang kepada kita. Maka coba, wal fajr, walayalin asr, wasyafa'i wal watar. Wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu malam? Sebab pada waktu subuh Allah bagi-bagi kekayaan, yang kekayaannya itu jauh lebih besar dibanding hanya sekedar dunia seisinya. Bayangkan, wong sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu saja nilai investnya, nilai investasi kekayaannya jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Rakaatul fajru khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Maka coba kita renungkan, betapa gagal, betapa rugi, betapa menderitanya kita. Kita bisa ke sekolah, kita bisa ke pasar, kita bisa melakukan banyak hal hari ini, tapi kita kehilangan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Yang itu nilai kekayaannya jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Betapa gagal dan menderitanya orang yang kehilangan sholat subuh. Begitu banyak riwayat hadis menunjukkan kepada kita keutamaan. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh? Jumhur mufassir, mayoritas ulama tafsir memiliki satu tafsiran. Apa tafsirannya? Wal fajr maknanya satu, wassolatil fajr. Allah bersumpah dengan waktu subuh sebab pada waktu subuh ada kekayaan yang sangat berharga. Apa kekayaan itu? Sholat subuh. Jadi kalau kita kehilangan sholat subuh, bukan hanya seperti kehilangan dunia seisinya, bukan seperti kehilangan hanya sekedar 2 dunia, jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar 2 dunia. Sampai di riwayat hadis itu dijelaskan begini, man sholal fajru fi jamaati. Siapa yang melaksanakan sholat fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, fi jamaati, tapi dilakukan secara berjamaah. Berarti maknanya satu, bukan sholat sunnahnya, tapi sholat subuh. Siapa yang sholat subuh, sederhananya begitu. Selesai sholat subuh, man sholal fajru fi jamaati wa qa'ada musholla. Kemudian dia duduk di tempat sholat. Wa qara'a. Dia berzikir, dia baca Al-Quran. Apa yang dibaca? Salasa fi awwalihi suratil An'am.
Selesai sholat subuh, ya, amalan yaumi yang diajarkan Rasul, menyambut paginya dengan membaca Al-Quran dan dibaca surat ke-6, surat Al-An'am. Ayatnya ayat 1 sampai 3. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alad dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalu musamman indahu summa antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu syirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. 3 ayat ini. Apa janji yang diberikan oleh Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan. Masya Allah. Hidup kita akan dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah. Apa janji yang diberikan oleh Allah? Allah akan turunkan untuk kita yang sholat subuh itu 70 malaikat. 70 malaikat diturunkan oleh Allah. Untuk apa? Yusabbihunallah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun bagi orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Masya Allah, inilah keutamaan, kenikmatan dan kebahagiaan, kekayaan yang dimiliki bagi siapa? Orang yang menyadari kekayaan berharga yang diberikan oleh Allah dalam setiap saat putaran waktu yang disediakan oleh Allah, yaitu Allah hadirkan sholat subuh. Yang beruntung setiap datang waktu subuh disambut dengan ketaatan dengan melaksanakan sholat subuh. Nilai sholat subuh itu kita menjadi orang yang terdekat dengan Allah. Kalimatani khafifatani alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahman. 2 kalimat yang ringan, yang mudah, yang gampang, tidak butuh modal yang banyak, diucapkan gampang, ringan diucapkan di bibir, tapi Allah tunjukkan itu berat bobot kebaikannya di sisi Allah. Dan tidak hanya itu, habibatani ilar rahman. Orang yang mengistiqomahkan bertasbih ini, dia akan dicintai oleh Allah. Siapa dia? Orang yang senantiasa mengisi, membasahi lisannya dengan kalimat tasbih. Itu tadi tidak main-main. Berapa, Bu? 70 malaikat. Wa khallallahu sab'ina malakan yusabbihunallah. 70 malaikat itu bertasbih. Sedangkan nilai tasbih itu adalah habibatani ilar rahman, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dan kalau orang itu dicintai oleh Allah, orang itu menjadi orang yang dicintai Allah, maka hidupnya akan dijamin oleh Allah. Ngapunten, di hadis qudsi itu luar biasa. Man adali waliyan faqad adantuhu bil khat. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza akhbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarul ladzi yubsiru bi wa yadahul ladzi yabtishu biha wa rijhul ladzi yamsi biha wa in sa'alani ataituhu wa la in ista'adani la u'idanna. Allah yang menyampaikan. Orang yang dicintai Allah, orang yang selalu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, orang yang berserah diri, taat, tunduk dan patuh, rukuk dan sujud kepada Allah, dia akan dicintai oleh Allah. Apa jaminan orang yang dicintai oleh Allah? Aku akan bimbing matanya, aku akan bimbing telinganya, aku akan bimbing tangannya, aku akan bimbing kakinya. Bahasa di hadis qudsi itu, aku Allah sebagai matanya, aku Allah sebagai telinganya, aku Allah sebagai tangannya, aku Allah sebagai kakinya. Kalau dia minta tolong, pasti akan aku tolong. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku lindungi. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Dahsyat dan luar biasanya nilai berharga apa? Orang yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Maka 2 dunia saja tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Sehingga kalau kita merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran, kita akan ketemu. Maaf, bukan mengecilkan arti dunia, bukan tidak penting harta. Siapa yang tidak senang punya rumah megah? Siapa yang tidak senang punya mobil mewah? Tapi maaf,
itu semua dibanding dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, maka itu tidak ada nilai dan harganya. Itu yang mau ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Sehingga disitulah kemudian Allah tunjukkan, kalau kita buka di Al-Quran, itu rezeki yang diberikan oleh Allah itu pintunya ada 3. Pintu pertama namanya Ataina. Pintu kedua namanya Hablana. Pintu ketiga namanya Aktoina. Jadi ada pintu Ataina, ada pintu Hablana, ada pintu Aktoina. Apa pintu Ataina? Ataina itu uang, rezeki, jabatan, dan segala macam kesenangan dunia yang diberikan oleh Allah gratis, tanpa syarat. Tidak ada hubungan dengan kesolehan, tidak ada hubungan dengan agama. Ini rezeki yang betul-betul tanpa syarat. Rezeki yang diberikan oleh Allah lewat pintu jalur umum, namanya Ataina. Maka maaf, jangan heran, ada orang itu ahli dosa, ahli maksiat, tapi duitnya akeh. Ada orang itu punya jabatan, kedudukan tinggi, tapi akhlaknya rendah. Kenapa? Sebab dia dapat jabatan dan semua itu diberi oleh Allah gratis lewat pintu namanya pintu Ataina. Sehingga di dunia ini tidak usah heran, yang kalah jadi menang, yang menang jadi kalah, yang salah bebas, yang tidak salah masuk penjara. Itu karena di dunia ini memang bagian dari bentangan ujian yang diberikan oleh Allah. Dipersilahkan sebebas-bebasnya. Ini rezeki ditaburkan oleh Allah sedemikian rupa. Ada yang mencarinya dengan benar, dengan cara yang benar, dengan jujur, mencari keridhaan Allah, dapat rezeki. Ada yang lewat cara tidak benar. Nah, lewat yang campur aduk ini, itu namanya pintu Ataina. Uang dari pintu ini nanti yang akan diteliti, diaudit secara detail oleh Allah. Ketika kembali kepada Allah, repot dan susahnya luar biasa untuk kita bisa mempertanggungjawabkan dari semua apa yang diberikan oleh Allah. Itulah rezeki dari pintu Ataina. Sekarang melangkah ke pintu yang kedua. Pintu yang kedua tadi apa? Pintu yang kedua adalah Hablana. Apa pintu Hablana? Lain kalau pintu Hablana. Pintu Hablana ini rezeki yang sudah disaring, rezeki yang sudah diseleksi, yang masuk tidak setiap orang. Yang diberikan oleh Allah lewat rezeki ini adalah jalur khusus. Khusus siapa? Orang yang yakin kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, minta dipilihkan rezeki terbaik di sisi Allah, dan kemudian Allah turun tangan. Allah yang menghadirkan, membawakan rezeki untuk hidup dan kehidupan kita. Iman kita menjawab hidup kita. Allah yang memilihkan rezeki yang terbaik. Itulah rezeki Hablana. Rabbana hablana min azwajina. Rezeki yang dikhususkan oleh Allah, yang diberikan bagi siapa? Orang-orang khusus. Siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Baru rezeki yang ketiga. Apa rezeki yang ketiga tadi? Pintu Aktoina. Apa pintu Aktoina? Rezeki yang betul-betul sempurna. Rezeki jalur istimewa bagi orang yang hidupnya istimewa. Siapa orang yang hidupnya istimewa tadi? Orang yang menempuh jalan kemuliaan, yaitu orang yang akto, orang yang bertakwa kepada Allah. Rezeki yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang menempuh jalan kemuliaan, sehingga hidupnya dimuliakan oleh Allah dalam bentuk kenikmatan dan kebahagiaan dunia, dan keberlanjutan, kesempurnaan, kebahagiaan hidup di akhirat. Itulah rizki Aktoina. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-65, surat At-Tolak ayat 2, itu bentuk rizki Aktoina. Ayat 3 itu bentuk rizki Aktoina. Allah yang tunjukkan kepada kita apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang hidup dengan kemuliaan, barang siapa yang hidup taat, bersyukur, selalu ingat kepada Allah, barang siapa yang hidup bertakwa kepada Allah, memilih jalan takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka aku tuntaskan, aku selesaikan setiap persoalan hidup dan kehidupannya, wa yarzuquhu, dan aku akan limpahkan rezeki kepadanya. Bentuknya bagaimana? Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bagaimana kita bisa menyangka, wong kita ini invest 1 tapi ternyata tumbuh menjadi 10, tumbuh menjadi 100, tumbuh menjadi 700. Cukup? Selesai? Tidak. Rezeki yang kita belanjakan hanya 1 bisa jadi 700 kali lipat. Bagaimana tidak min haitsu la yahtasib? Bahkan tidak hanya 700 kali, tapi bisa 1000, 1 juta, atau berapapun rahasia kasih sayang Allah. Sebab disitulah Allah menutup dengan pernyataan apa? Setelah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau kita membelanjakan harta di jalan Allah seperti menanam, bijinya cuman 1, tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai berbuah 100, jadi 1 menjadi 700. Ternyata yang 700 itu tidak hanya sampai kepada panen raya, tapi masih dijaminkan tambahan bonus dari Allah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Nanti akan aku tambah, nanti akan aku lipat gandakan. Berapa kali lipat itu adalah rahasia kasih sayang Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Sehingga semua ayat-ayat Al-Quran, ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah, ujung-ujungnya bukan untuk Allah, tapi ujung-ujungnya untuk kebahagiaan kita manusia. Panjenengan cek Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 132. Surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bisolah. Rawat, jaga, ajarkan, tanamkan, biasakan, kontrol, cek, perhatikan kepada anak-anakmu, istri dan anak-anakmu, kepada ahlimu. Untuk apa? Hidup dalam kemuliaan, bermahkotakan rukuk dan sujud kepada Allah. Jaga dan rawat sholatmu. Wa'mur ahlaka bisolah fastobir alaiha, dan yang sabar di dalam melaksanakannya. Apa yang diingatkan oleh Allah? La nas'aluka rizqa, aku tidak minta sholatmu. Engkau tidak sholat, satu keluargamu tidak ada yang sholat, sekampung, senegeri, tidak ada satupun yang rukuk dan sujud kepada Allah. Tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki darimu. Masya Allah. Nahnu narzukuk, aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Lagi-lagi ayat ini ditutup dengan pernyataan indah luar biasa. Wal akibatul littaqwa. Kebahagiaan, akibat baik itu pasti akan dirasakan bagi siapa? Orang yang orang yang memilih jalan kemuliaan. Panjenengan pirsani Quran surat ke-22, surat Al-Hajj. Ayatnya ayat 34, ayatnya ayat 35. Di ayat ini Allah menyatakan walikulli ummatin ja'alna mamsaka. Tiap-tiap umat kami beri syariat untuk menyembelih hewan kurban. Walikulli ummatin ja'alna mamsaka liyadhkuru ismallah, supaya dia ingat Allah, supaya dia sebut asma Allah, supaya dia bersyukur apa yang tidak diberikan oleh Allah untuk hidup kita. Sampai apa ini, Bu? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Surat ke-55 ayat 13 itu yang diulang tidak kurang dari 31 kali. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang tidak dihadirkan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan kita? Jangankan untuk 1 tahun, jangankan untuk 1 bulan, jangankan untuk sepekan, sehari, 1 jam, 1 menit, 1 detik sekalipun, pasti kita tidak akan mungkin mampu hidup tanpa kasih sayang Allah. Tanpa kucuran nikmat dari Allah, sedetik pun kita tidak mampu tanpa diberikan kucuran kasih sayang Allah. Masa kita tidak bersyukur? Termasuk di dalamnya
Allah memberikan rizki. Apa rizkinya? Min bahimatil an'am. Untuk kemudahan hidup, pemenuhan gizi, memudahkan pekerjaan, Allah berikan nikmat berupa binatang ternak. Kurang apa? Maka Allah memerintahkan berkorban. Dan berkorban itu bukan untuk Allah. Kembalinya korban itu adalah untuk kebahagiaan kita manusia. Allah tidak butuh darahnya, Allah tidak butuh dagingnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diperlukan oleh Allah adalah ketakwaan kita. Ketika kita bertakwa, hidup dalam kemuliaan, taati perintah Allah, bersyukur atas segala anugerah Allah, ingat kepada Allah, maka disitulah kemudian kita merasakan kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan. Coba panjenengan rasakan Quran surat ke-22 tadi, surat Al-Had ayat berapa tadi? 34. Masya Allah. Setelah Allah nyatakan liyadhkuru smallah, supaya dia sebut asma Allah, supaya dia ingat Allah, alama razaqahum, terhadap semua apa yang dirizekikan oleh Allah, mim bahimatil an'am, termasuk rezeki berupa binatang ternak. Kemudian ayat itu ditutup dengan pernyataan luar biasa. Di ayat ini Allah berfirman, fa ilahukum ilahu wahid. Aku Allah, ialah Tuhanmu Tuhan yang esa. Maka taatlah, nurutlah, tunduk dan patuhlah kepada Allah. Kenapa kita harus yakin dan taat kepada Allah? Ada jaminan yang diberikan Allah. Di penghujung ayat itu bunyinya ayatnya bagaimana, Bu? Wabasyiril mukhbitin. Berikan kegembiraan, berikan kebahagiaan bagi siapa? Orang-orang yang yakin, taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Dan maaf, ibadah haji, ibadah kurban, itu adalah napak tilas ketaatan. Napak tilas orang yang betul-betul sukses. Napak tilas orang yang hidupnya mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu menjadi contoh orang yang mengalami transformasi diri. Kenapa transformasi diri itu? Perubahan wujud, perubahan bentuk. Modele belegere jek melaku nang ampel, nang semampir jek melaku, tapi sesungguhnya dia sudah menjadi makhluk surga. Kehadiran di mana saja dia berada membikin orang tenang. Ketemu tok hati jadi tentrem. Ketemu dengan dia mengalir segala kebaikannya. Dia sudah tidak lagi menjadi makhluk dunia, tapi menjadi makhluk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada tempat dan balasan lain kecuali surga. Jadi sekarang alamatnya nggih Kak Rosda, alamatnya bukan ampel ya. Tapi alamatnya sudah blok S, blok surga. Orangnya masih di dunia, tapi surga sudah menanti dan menunggu. Panjenengan bisa buka di Al-Quran, surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayatnya ayat 22. Itu ditunjukkan oleh Allah ada 4 golongan. Orang yang betul-betul sukses. Hidupnya berhasil. Kenapa? Dia itu loh masih hidup di dunia, tapi surga sudah berteriak-teriak menunggu, menanti kehadiran si fulan untuk menjadi warga surga. Ono wong sing nang kampungnya diusir kok ya. Ditolak karena tidak dikehendaki. Ini masih hidup di dunia, tapi ditunggu menjadi warga surga. Siapa dia? Ditunjukkan oleh Allah ada 4 golongan. Menurut Quran, surat keberapa tadi? Surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayatnya ayat 22. Siapa yang dirindukan oleh surga itu? Pertama, walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Orang yang menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Orang yang sabar inilah orang yang dirindukan oleh surga. Makanya gelar Nabi Ibrahim itu mahkotanya 3. 1, Nabi Ibrahim itu mahkotanya Abul Muwahhidin. Bapaknya orang yang yakin kepada Allah. 1. Nomor 2, Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilur Rahman.
kekasih Allah. Orang yang hidupnya betul-betul taat sehingga dicintai oleh Allah. Yang nomor 3, Nabi Ibrahim ini sukses merawat kehidupan. Karena kalau beliau nabi, belum tentu anaknya pasti nabi dan rasul. Kenabian dan kerasulan tidak bisa diwariskan. Kalau bapaknya rasul, tidak serta-merta anaknya menjadi rasul. Tapi Nabi Ibrahim didik, tanamkan, ajarkan anaknya untuk yakin kepada Allah dan kemudian hidup dengan penuh ketaatan. Akhirnya anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan dipilih oleh Allah juga menjadi nabi dan rasul. Sehingga Nabi Ibrahim itu mahkota yang ketiga, Abul Anbiya wal Mursalin. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim itu Abul Muwahhidin, Nabi Ibrahim juga Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Itu kalau dirangkum menjadi sabar. Sebab sabar itu adalah level 5 dari iman. Iman yang sempurna itu sabar. Pertama, iman, yakin kepada Allah. Level kedua dari iman apa? Apa yang diyakini ini dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan, amal soleh. Amal soleh adalah iman level yang kedua. Iman level yang ketiga apa? Ilmu. Sebab sadar pasti semua ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Maka ilmu adalah iman level yang ketiga. Apa iman level yang keempat? Tidak baik sendiri, tapi bersama-sama mengajak orang menuju kebaikan dengan apa yang kita miliki. Dengan jiwa kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, kita melangkah dan kita menentukan keberpihakan. Di pihak mana kita berpihak, dalam kebenaran atau dalam kebatilan, dalam keimanan atau dalam kekafiran. Itu adalah dakwah, itu adalah jihad, bersungguh-sungguh. Ini iman level yang keempat. Apa iman level yang kelima? Iman level yang kelima adalah sabar. Sabar itu tabah di dalam keyakinan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sulit untuk kita bisa membayangkan. Saya coba memejamkan mata, terus tak pandangi, tak goleki wajah Ibu Hajar. Pertama ya opo sih wajah Ibu Hajar, sampai ketemu dan pada suatu saat saya menemukan wajah Ibu Hajar itu yang cantiknya nomor 1 di dunia. Wahyu, sumringah, semangat. Lu kok bisa begitu? Iya, coba. Wong Nabi Ibrahim itu orang Babilonia, Irak, pindah ke Palestina. Setelah pindah ke Palestina disuruh pindah ke Bakkah. Bakkah itu artinya anyir darah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan kecuali beterbangan burung-burung pemakan bangkai. Coba kita bayangkan dah. Berangkat sama suami, sama anaknya, begitu sampai langsung Hajar, kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Dan kamu saya tempatkan di sini bersama anakmu. Masih ya Bu, sak lembut-lembutnya ngomong. Ayo coba. Kamu saya tempatkan di sini ya. Sabar ya, wes gak sabar-sabaran, kira-kira begitu. Sabar ya, kira-kira begitu. Coba, meskipun tidak keluar kata sabar, kamu saya tempatkan di sini dan saya akan kembali. Loh ya apa Bu? Iya lek kamu saya tempatkan di sini, jok khawatir tak kancani. Enggak Ibu, saya akan kembali. Maka di Quran itu digambarkan yang dramatis luar biasa. Begitu ada kata-kata yang tidak terduga dari suaminya, langsung spontan 3 kali diulang oleh Ibu Hajar. Ibrahim, suamiku Nabiullah, kamu mau kembali? Betul kamu mau kembali? Kau tempatkan aku di sini bersama anakmu, padahal persediaan minum hanya sebatas ini, makanan hanya ini, cukup berapa hari, sementara panas, gersang, pasir, batu, tidak ada tanaman, tidak ada pohon yang bisa siap dipetik buahnya untuk kami berdua. Betulkah engkau akan kembali? Betul Hajar. Diulang lagi, betul Hajar. Sampai yang ketiga, Ibrahim suamiku Nabiullah, kamu mau kembali? Kau tinggalkan aku di tempat seperti ini dengan perbekalan hanya sebatas ini. Saya hanya bertanya, apa ini perintah Allah? Loh gitu Bu.
Kalimatnya, apa ini perintah Allah? Begitu dijawab, Hajar, bagaimana mungkin aku tinggalkan istri yang aku cintai, anak-anak yang aku sayangi. Sekian lama kita menunggu anak-anak kita. Bagaimana mungkin aku hanya tinggalkan engkau berdua di tempat asing seperti ini. Kalau tidak ini perintah Allah. Hajar, lihat wajah suamimu. Adakah kepalsuan di sini? Ini betul perintah Allah. Langsung Bu, sing jenenge Bu Hajar, tak goleki wajah muncul. Coba jenengan bayangkan, wajahnya itu menjadi wanita yang tercantik, hilang kesedihan, keraguan. Yang muncul itu adalah ketenangan. Kenapa? Sebab dia memang tahu dia akan ditinggal suaminya, tapi dia punya keyakinan dia tidak akan pernah ditinggal oleh Allah. Dia memang jauh dari suaminya, tapi dia punya keyakinan dia tidak akan pernah jauh dari Allah. Itu yang menjadikan dia tenang dan tentram meskipun ditinggal suaminya. Ayo Bu, bayangno wong ngampel kira-kira, ayo. Dek sepurane Dek yo, aku ana tugas nang kantor ya. Pirang dino Mas? 3 wulan. Lho ditakoki pirang dino jawabe 3 wulan. Jarene Mas ngene kok, gak minggat pisan ta lho gitu sampean. Ojo balik pisan gitu yo. Padang itu iya diikhlaskan berangkat, tapi Bu permintaannya 1,5 meter. Ojo lali berase LPG sembarang dituris sampai sakmene kan. Kira-kira 6 bulan durung entek ya. Ini ndak, jangan khawatir Hajar. Aku tinggal kau isinya kulkas kebe. Ndak ada gitu. Kalau kau mau jalan-jalan ini kendaraannya tidak, yang ditinggalkan apa? Cuman 2. Wa idh qala Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, saya nurut, saya taat, saya tinggalkan anak dan keluarga saya di tempat seperti ini. Tolong jamin ya Allah. Jaminan apa? 2. 1, jamin keamanannya. Jangan sampai diganggu orang jahat. Jangan sampai diganggu binatang buas. Itu doanya Nabi Ibrahim dan itu diijabah oleh Allah. Yang kedua, berikan rezeki ya Allah yang cukup dari beraneka macam buah-buahan. Ayo Bu, jenengan bayangkan, wong wite gak ono njaluk buah. Coba. Luar biasa, tapi barokah doanya Nabi Ibrahim, ndak pernah kelaparan. Ibu Hajar memang berjuang, capek dari sofa ke Marwah, tapi begitu Allah karuniakan sumur Zam-Zam, kabilah-kabilah datang tinggal sementara di tempat itu, bikin tenda sementara, waktu ada yang kurun waktu yang lama, sebagian perbekalannya bukan karena kasihan, tapi karena takzim kepada yang memiliki sumur itu. Maka Ibu Hajar dan anaknya tidak pernah kelaparan. Uang, rezeki berlimpah datang dengan caranya Allah. Sampai kemudian ada orang yang ndak tega ninggalkan tempat itu karena nyaman dan nikmatnya, maka dia menetap untuk selamanya di tempat itu. Maka dalam kurun waktu yang singkat, Bakkah berubah menjadi Makkah al-Mukarramah. Itu yang ditunjukkan oleh Allah. Ibu Hajar sabar. Sama dengan anaknya, begitu kembali ditinggal pada saatnya Nabi Ibrahim sudah datang. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni fangdur adbakhuka madza tara. Nah, hidup ini ibadah. Semua yang kita lakukan akan sia-sia tanpa kita sadari ini ibadah. Dan kamu tahu, ayahmu sekarang diperintah untuk beribadah. Ibadahnya tidak main-main, nak. Diperintah ibadah, menyembelih hewan kurban, tak menyembelih berkorban, tapi yang dikorbankan, nak, berkaitan dengan dirimu. Karena yang harus ayahmu korbankan ini bukan siapa-siapa, tapi engkau Ismail anakku. Karena itu Bapak ingin dengar, nak, apa pendapatmu? Apa yang kamu katakan kepada ayahmu tentang perintah Allah? Loh Bu, Masya Allah. Kan bisa Nabi Ibrahim, wis gak usah ngomong meneng-meneng, anaknya dijak dikomlaku langsung disembelih. Tidak. Anaknya diajarkan tentang keyakinan kepada Allah. Diajarkan bahwa semua yang diberikan Allah syaratnya pasti 3. Jadi jangan pernah salah alamat, nanti Allah dijadikan kambing hitam. Padahal yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita 1, pasti baik. Yang kedua pasti benar, dan yang ketiga pasti
indah. Sehingga kebaikan bagi orang yang beriman yang diberikan oleh Allah akan membawa keberkahan. Itulah barokah. Jadi yang diberikan oleh Allah pasti kebarokahan. Nah, itu yang dipahami Ismail. Maka kemudian, ayah, lakukan. Aku tidak akan berontak, aku tidak akan meronta, aku tidak akan menolak. Aku akan nurut, aku akan berserah diri. Nanti ayah akan bisa merasakan aku dalam kondisi tenang, aku dalam kondisi iman yang sempurna, aku dalam keadaan sabar. Qala ya abatif almatumar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan apa kata kuncinya, Bu? Wong memang berkorban itu bukan hukuman, bukan Nabi Ibrahim, bukan hukuman, bukan Nabi Ismail, tapi semata-mata uji. Maka ya yang dikorbankan bukan Nabi Ismail, tapi diganti oleh Allah. Sukseslah Nabi Ibrahim dan diganti dengan hewan ternak, diganti dengan domba. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Karena itu mudah-mudahan umur kita ini barokah. Amin. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis kita lebih takut kepada Allah. Keluar dari majelis kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diselamatkan diri kita, diselamatkan pasangan kita, diselamatkan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua dipayungi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikelompokkan jadi golongan hamba-hamba Allah yang solih, yang dimuliakan, diberikan kesempurnaan kebahagiaan, bahagianya dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Saya punya utang nanti kalau penutup tadi ada 4 golongan kan yang masuk surga tadi. Siapa tadi, Bu? Orang yang sabar. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, orang yang merawat sholatnya, menjaga rukuk dan sujudnya. Ini menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga siapa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Surat ke-13 ayat 22 tadi. 4 golongan orang yang dimasukkan surga. Yang ketiga itu adalah orang yang gemar berinfak. Orang yang sadar bahwa di balik hartanya itu ada hak milik orang lain. Semangat memberi dan berbagi. Orang seperti inilah meskipun masih di dunia, dia dirindukan oleh surga. Yang keempat siapa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang hatinya baik, orang yang selalu semangat berbuat baik. Bangun tidur itu yang tergambar wajah ayah dan ibunya. Dosa dan perbuatan apa yang saya lakukan yang bikin ayah dan ibu saya sedih, kecewa. Mungkin saya tercatat menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih. Perbuatan terbaik apa yang bisa saya persembahkan sehingga orang tua saya bangga, lebih-lebih kalau sudah diwafatkan oleh Allah, sudah di alam barzah, mereka menjadi tenang dan tentram karena punya anak-anak yang taat, punya anak-anak yang soleh solihah. Maka begitu membuka mata, bukan hanya matanya tapi mata hatinya dengan penuh getar, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah masih Engkau berikan kesempatan kehidupan. Berikan ya Allah kesempatan hidup ini saya bisa berbuat baik. Di diat samping kiri saya bisa berbuat baik dengan ini ya Allah. Wanita yang bukan siapa-siapa, yang sekarang jadi istri saya, menjadi amanah saya. Mudah-mudahan saya bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Lihat ke sini, lihat anak-anaknya. Ini ya Allah, anak-anak yang Kau amanahkan. Jangan sampai mereka sedih karena kecewa, karena punya ayah yang tidak mampu diteladani. Ayah yang mampu melakukan kesalahan dan dosa, yang itu kemudian tercatat di dalam file memori anak-anak kami. Karena itu ampuni ya Allah, ampuni saya. Dan berikan ya Allah kesempatan umur ini saya bisa berbuat baik kepada anak-anak, kepada istri, kepada orang tua, terus kepada siapa saja. Orang yang bisa begitu wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang bisa berbuat baik tanpa batas. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik itu standar, itu biasa. Tapi bagaimana kita bisa berbuat baik meskipun orang itu tidak baik kepada kita. Terus yang ada itu ya Allah, mudah-mudahan berikan kesempatan umur ini saya bisa melakukan kebaikan kepadamu. Saya malu ya Allah ketika 60 tahun kesempatan umur yang Kau berikan kepada saya belum bisa membawa 30 juz.
kalau 30 juz saya tidak mampu. Berikan ya Allah kesempatan saya membawa 1 juz. Juz amma, juz 30 saja. Kalau saya tidak bisa ya Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk setidak-tidaknya 30 ayat ya Allah. Surat ke-67, surat Al-Mulk. Membawa ketika di akhirat, di alam kubur, kamu sudah hafal ya Allah. 30 juz belum ya Allah. Juz 30 belum. Yang kamu bawa berapa? 30 ayat ya Allah. Surat apa? Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu setidak-tidaknya menjadi standar paling ringan ketika kita kembali kepada Allah. Maka masih ada kesempatan umur yang belum hafal, ya kita hafalkan. Supaya nanti ketika kita kembali kepada Allah, setidak-tidaknya 30 ayat itu bisa kita bawa. Kita kalau membawa kado, membawa ditaleni, dibawa tas, minain. Unzilat alayya suratun wa iya salasuna ayat jumlatan wahidatan wa qala hiya almani afil kubur. Masya Allah. Telah diturunkan kepadaku 1 surat 30 ayat, surat Al-Mulk. Istimewa karena jumlatan wahidatan, 1 surat turun sekaligus. Kata Nabi, wa qala hiya almani afil kubur. Surat Al-Mulk itu menjadi surat yang mencegah dari siksa kubur. Nama lain dari surat Al-Mulk itu surat Al-Mani'ah atau surat An-Najiyah. An-Najiyah itu artinya yang menyelamatkan dari adab api neraka. Masya Allah. Begitu. Ya Allah, saya malu ya Allah kalau saya tidak berbuat baik kepada Engkau ya Allah. Sekian waktu, bisa dihitung berapa tahajud kami, bisa dihitung berapa puasa sunnah kami. Maka ya Allah berikan kesempatan ya Allah untuk kami bisa melakukan kebaikan kepada siapa saja tanpa batas. Termasuk yang paling berat itu adalah berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Kalau itu bisa kita lakukan, Masya Allah, kita dicatat menjadi orang yang salah satu dari orang yang dinantikan oleh surga. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mau nggak mandek-mandek Bu ceramah. Iki jami soalnya jam yamin gitu ya. saya lihat tadi saya lirik loh. Jamnya masih lama ini ya. Masih lama gitu. Ternyata ini belahan ini bagian yang lain ya. Baik, mari kita munajat kepada Allah. Kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz, dengan rahman dan rahimmu ya Allah, kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayahmu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan segala ketergesaan kami ada terselip makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya kepada pasangan yang kami cintai, anak-anak yang kami sayangi, yang Engkau amanahkan kepada kami. Atau bahkan jika mungkin ya Allah sebagai anak ada perbuatan yang Kau catat sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua, kami takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari umur yang tidak barokah, dari harta yang tidak barokah, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah. Kami pun takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari doa demi doa yang kami panjatkan, yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Bahagiakan hidup kami di dunia ya Allah, bahagiakan hidup kami di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya. Ya, maaf semuanya. Ya. Terima kasih. Ya. Sehat selalu. Ini anunya Muslim Ustaz. Ini penggantinya Muslim lagi meneruskan Indonesia. Oh, yang diambil itu. Iya. Kalau lihat Mas kita. Salam semua. Salam sama semuanya. Sama Bang. Ya, terima kasih, mohon maaf.